Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yarhamukumullah, alhamdulillah di pagi ini kita dimampukan Allah untuk hadir di Masjid Aminah. Salat subuh dilanjut dengan kajian pagi. Pada kesempatan ini kita masuk babul khauf yang mengisahkan pesan-pesan ayat maupun hadis berkaitan dengan takut kepada Allah. Khauf dan takwa hampir sama. Kalau takwa itu secara umum isinya melaksanakan perintah meninggalkan larangan, yang akhirnya menjadi manusia yang bersifat khauf, takut akan azab Allah. Dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu perwujudan dari khauf. Kalau sudah khauf, nanti yang kedua adalah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, derajat yang ketiga baru mahabbah. Qala Allah Ta'ala wa iyaya farhabun. Surat Al-Baqarah ayat 40. Maknal ayah la takhafu ahadan ghairi. Jangan sekali-kali kamu takut kepada selain aku. Jadi takutlah kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid. Di surat Al-Buruj ayat 12. Al-batsyu al-akhdhu bi anfin wa syiddah. Azab yang pedih dan mengerikan. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sangat pedih. Azab di mana? Azab di neraka. Kalau azab di dunia, bencana musibah sifatnya sementara. Ketika musibah sudah tidak ada, selesai. Tapi azab di akhirat, kalau memang orang itu murtad atau syirik saat wafat tidak membawa iman, maka selamanya di neraka. Tapi bila wafat membawa iman, punya dosa-dosa besar, itu fi masyiatillah, kembali urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengampuni, bisa dimasukkan ke surga. Bila tidak, diazab dulu di neraka, baru kemudian naik ke surga. Itu keadilan Allah. Yang ketiga di surat Hud, ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas. Wa dzalika yaumum mashhud. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fa ammal ladzina saqu fa finnar. Lahum fiha zafiru wa zahiq. Surat Hud ayat 102 sampai 106.
Wa kadzalika akhdhu rabbika hiya akhadhal qura wa hiya zalimah. Idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikian itu azab Rabbmu ketika Allah mengazab penduduk satu negeri karena penduduknya zalim. Di mana azab ini? Azab di dunia. Dengan bencana, petaka, kalau zaman dulu hujan batu, penyakit yang tidak sembuh-sembuh seperti kemarin akhir 2019 sampai awal 2020, 2021 itu bencana dunia COVID, corona. Itu bagian dari azab Allah yang Allah turunkan di dunia. Kenapa terjadi azab? Karena penduduk bumi ini zalim. Artinya zalim, menyimpang dari tatanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun ketidaknyamanan yang kita rasakan. Misalnya kok sakit perut, mules atau kecocok duri, itu bagian dari azab karena dosa, dan bila orang itu sabar sebagai pelebur dosa. Sebagai pelebur dosa atau penghapus dosa. Dengan jalan-jalan kok kecocok eri kakinya, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan wong kene do kurang ngajar buat ri sembarangan. Enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau lengkap biasanya inna lillahi tok, singkat. Di surat Asy-Syura ayat 30 Allah juga berfirman masalah ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Apa saja bencana, petaka, penyakit, kesusahan hidup, keruwetan, krisis yang menimpa kamu, menjadikan hatimu tidak nyaman, hidupmu kurang tentram, terganggu, itu salah satu musibah dunia yang Allah timpakan kepadamu karena perbuatan dosa-dosamu yang tidak kamu sadari. Oleh karena itu wa ya'fu an katsir, Allah Maha penerima taubat, Maha pengampun, segeralah bertaubat kepada Allah. Itu namanya khauf. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Ketika bencana, petaka, azab datang, kamu tidak bisa apa-apa. Lemah, lumpuh. Kemarin di COVID, dunia medis judek. Semua bergerak, tapi nyatanya tidak mampu melawan COVID. Ditulis lawan COVID, lawan COVID. Itu kalimat yang tidak pas dengan syariat Allah. Yang pas jaga diri. Semoga Allah selamatkan kita dari gangguan COVID seperti doa tadi pagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kamu, menolong kamu ketika datang azab seperti itu. Bencana, wabah seperti itu. Bukan ahli penyakit, bukan ahli virus, bukan ahli ini dan itu, tapi Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir ala kulli syai'in qadir. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Jangan lupa ayat ini. Gara-gara kamu. Orang kena virus COVID jalan-jalan main luar-luar ke kancane. Nah, tidak seperti ini.
Kita yakin rukun iman nomor 6 harus mewujud dan kita laksanakan dalam kehidupan. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Bencana wabah adalah qadarullah. Qada Allah, qadarullah. Takdir Allah. Kita terima inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita jaga diri, mohon perlindungan, bukan melawan. Ini yang perlu menjadi catatan kita. Jadi Allah menimpakan azab karena penduduk bumi ini zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Kalau azab di akhirat, azab yang sangat menyakitkan, sangat pedih. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang takut akan azab akhirat. Di dunia dikasih sakit, misalnya sakit ginjal, gagal, sakit stroke sekian tahun tidak bisa apa-apa, rasanya luar biasa. Dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas. Pada hari itu manusia dikumpulkan, seluruh manusia dikumpulkan jadi satu. Dan di hari itu juga disaksikan oleh para malaikat. Untuk apa? Menerima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Menerima pahala ganjaran kebaikan yang telah diperbuat dan menerima azab dosa yang telah berbuat belum bertaubat. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidak ditunda. Kami tidak menunda. Kalau waktunya sudah waktu dihisab, ya hanya 2 tempat di sana, surga dan neraka. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum saqiyyun wa sa'id. Di hari itu, di hari kiamat nanti, tidak bisa bicara dengan siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang saqi, celaka, susah, payah. Wasa'id, bahagia, nikmat, gembira. Itu di akhirat. 2 golongan manusia. Golongan senang dan golongan susah. Fa ammal ladzina saqu fa finnar lahum fiha zafiru wa zahiq. Orang-orang yang celaka, sengsara, tempat kembalinya neraka. Di neraka mereka merintih, nangis, jerit-jerit. Seperti orang tarik napas, keluar napas dengan merintih kesakitan. Tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Beda di dunia. Ini. Syadid ayla yurja al-khalas minhu. Jadi azab yang ditimbakan di neraka tidak bisa kita menolak atau selamat dari itu kalau memang matinya tidak membawa iman. Jadi disaksikan oleh seluruh manusia, ahli langit, ahli bumi, malaikat menyaksikan. Zafir itu artinya ikhrajun nafsi ma'as sautil mamdud. Wasyahiq radduhu wahuma dalilun ala syiddati kurbihim
wa ghammihim. Ini tanda sangat sedih susahnya di akhirat. Maaf ya kalau orang lain namanya bis-bis apa seseken gitu loh sampai gitu. Seseken kok jawane kok. Saking nangise. Qala Allah Ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa qala Ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini keadaan di akhirat. Di surat Abasa ayat 2, 3, 34, 35, 36 dan 37. Pada hari kiamat seseorang lari dari saudaranya. Artinya apa? Saudara tidak bisa membantu. Lari dari ibu dan ayahnya. Dari istri dan anaknya. Anak, istri, ibu, ayah, semuanya lepas tidak bisa membantu apa-apa. Memikirkan dirinya masing-masing. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak nengok ke depan, tidak ke belakang kanan kiri, tapi mikirkan dirinya sendiri. Sehingga dalam satu kisah, satu riwayat, ketika Rasul menyampaikan besok manusia dibangkitkan dari kubur ketika kiamat dalam keadaan telanjang. Dan keadaannya seperti bayi lahir. Berarti kalau yang laki-laki kembali belum sunat. Nah. Yang orang ketika di dunia kecelakaan, terus kakinya patah, mati misalnya. Nanti pada hari kebangkitan itu semuanya normal. Yang kena penyakit buta sembuh lagi. Dibangkitkan dalam keadaan normal. Aisyah bertanya Rasulullah, nanti kita sawang-sawangan. Kata Rasul, tidak mikirin itu. Keadaan sangat mengerikan. Sehingga digambarkan di surat Al-Hajj ya, ayat awal. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Mumpung masih hidup di dunia. Kerjakan, laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Goncangan hari kiamat nanti suatu yang sangat mengerikan. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardu'at. Seorang ibu yang hamil sampai lupa akan kandungannya sehingga anaknya begitu merojol saja. Ibu yang pernah hamil bisa merasakan ketika mau babaran di hari kiamat, melupakan itu semua sehingga bayi pada keluar sendiri saking kalutnya. Wa tadukulu dzati hamli hamlah, yang hamil, yang menyusui ya, anak-anak itu pada tidak peduli dengan yang disusui. Itu keadaan hari kiamat. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan lihat manusia seperti orang mabuk, sempoyongan. Padahal mereka tidak mabuk. Itulah huru-hara kiamat. Walakin adzaballahi syadid, dan itu adalah azab Allah. Tentu yang demikian ini adalah orang-orang yang tidak beriman.
Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah ini baru tafsir. Kalau tadi tangdzir, peringatan-peringatan, informasi-informasi yang mengerikan tentang kiamat, tentang azab dan keadaan hari kiamat bagi orang yang syaqi, orang yang banyak maksiat dan dosanya ke bawah mati belum bertaubat. Yang berikut ini adalah tafsir, kabar gembira, kabar menyenangkan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang bertakwa, takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya sekalipun keadaannya berat, susah, tetap sami'na wa ta'na. Meninggalkan larangan Allah sekalipun hobinya, kesenangannya, karena larangan Allah ditinggal total. Surga balasannya. Di surat Tur, ini ayat 5, ayat 25 sampai 28. Ini kisah persahabatan dunia akhirat. Yang di dunia sama-sama soleh, mati membawa iman, husnul khotimah dengan anak, istri, keluarga, teman, saudara, tetangga, jamaah masjid. Itu besok di akhirat temu kembali dengan saling menyapa. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Mereka saling menyapa, bertegur sapa. Jenengan si Ahmad ya, dulu yang ngaji bareng di Masjid Umi Aminah. Jenengan si Alia, itu mereka bertegur sapa di mana? Di surga. Jadi persaudaraan kita ini ukhuwahnya dunia sampai akhirat. Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musfiqin. Nah, dulu kita di dunia kan bersama keluarga jenengan semua takut sama azab neraka. Merindukan surga, sehingga Allah menepati janji kita dipertemukan di surga. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberikan anugerah kepada kita dan Allah jaga kita semua dari azab yang panas, azab yang mengerikan. Jadi temu lagi anak dengan istri, suami dengan istri, anak dengan orang tua, suami dan istri dengan teman tetangga itu bertemu kembali. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Dulu kita di dunia, saat di dunia kita selalu beribadah. Beribadah kepada Allah bareng di masjid. Ada apa-apa saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq. Alhamdulillah sekarang kita mendapat limpahan kebaikan dari Allah yang Maha Penyayang. Huwa al-barrur rahim. Itu limpahan rahmat, limpahan kebaikan yang Allah janjikan maujud di surga bagi orang beriman. Temu anak, temu istri, temu saudara, temu teman, teman kerja, temu tetangga, gabung saling sapa menyapa. Itu ayat-ayat khauf. Sekarang hadis. Hadis yang pertama. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan
mithla dzalik tsumma yursalul malak fayangfuhu firruh fayu'maru bi arba'i kalimat rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha muttafaqun alaih. Ini hadis khauf yang pertama, diawali dengan proses penciptaan manusia. Jadi kita ini penciptaan awalnya dikumpulkan di perut ibu setelah pembuahan, diselter oleh air sperma dari seorang suami menjadi nutfah selama 40 hari di dalam rahim ibu. 40 hari kedua menjadi alaqah. Alaqah itu daging. Gumpal sak tetek apa. Berarti 80 hari. 40 hari ketiga 120 hari atau 4 bulan mudghah. Alaqah itu darah kental, terus mudghah menjadi daging. Jadi air, darah, daging. Tiga-tiganya 40, berarti 120 hari. Setelah 120 hari baru Allah mengutus malaikat. Pada saat kita dulu usia 120 hari di perut ibu dan setiap manusia sama. Usia 120 hari dipasang ruh. Sehingga janin menjadi berruh. Sebelumnya janin hidup tapi tidak punya ruh. Ini proses dari nutfah sampai nutfah, alaqah dan mudghah 120 hari itu kan hidup. 4 bulan itu hidup tapi belum ada rohnya. Nah, setelah 120 hari baru dipasang roh oleh malaikat atas perintah Allah, sekalian menentukan 4 perkara. Rizkinya si janin sebagai calon manusia, ajalnya, umurnya, termasuk tempat matinya nanti di mana, amalnya, amal kerjanya, ibadahnya bagaimana. Terus yang keempat, termasuk yang saki atau said, akhirnya hamba Allah yang bahagia atau yang sengsara. 4 ini sudah ditentukan sejak calon manusia ada di perut ibu usia 120 hari. Semua tidak ada yang tahu. Kalau manusia dikasih tahu besok kamu akan seneng, ya uripe ora bakal seneng-seneng kok. Aku bakal engko seneng kok. Tidak ada yang tahu, itu rahasia. Rahasia Allah. Karena kita tidak tahu, maka wajib ikhtiar, usaha. Ini nanti maksudnya ke dalam al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Mengimani akan qada qadarnya Allah. Baik maupun buruk sama-sama dari Allah. Nah, dalam ilmu akidah qadha ada 2, ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Kalau takdir itu sudah terjadi. Qadha itu ketentuan Allah yang belum terjadi sudah tercatat. Ketika terjadi belum namanya takdir, oh mati ini kejugur ngegot.
Memang tulisannya di sana kejegur ngekot. Oh, matinya ketabrak kereta. Memang tulisannya ke sana ketabrak kereta. Oh, lahir laki-laki. Memang tulisannya laki-laki. Oh, lahir perempuan, tulisannya perempuan. Takdir setelah tahu baru orang, oh gitu. Nah, sebelumnya qadha. Nah, qadha itu ada dua macam, ada yang mubrom dan yang mu'alaq. Kalau mubrom, ketentuan Allah di Lauh Mahfud kepada calon manusia atau kepada manusia yang sudah terwujud pasti terjadi dan tidak bisa berubah. Contohnya apa? Jenis kelamin. Lahir laki-laki, Pak Dungo usaha ikhtiar maju di perempuan tidak bisa. Itu namanya mubrom. Lahir perempuan ya sama. Sampai wafat tetap perempuan. Sekalipun pakai operasi plastik tetap perempuan itu. Kemudian orang pasti mati. Itu juga mubrom. Berdoa, Bu aku aja mati, dia bakal tetap mati. Mubrom. Nah, yang kedua mu'alaq. Itu ketentuan Allah yang masih dikaitkan dengan ikhtiar usaha manusia. Contohnya apa? Kaya, miskin, bodoh, pinter, sehat, waras, sakit. Kaya, miskin. Itu ada ikhtiar. Tercatat di sana si A akan kena musibah. Musibahnya jatuh ke dalam jurang satu mobil dengan keluarganya. Tulisannya. Nah, ini pada waktu Covid saya pernah menyampaikan tema ini. Di antara manfaatnya doa dan amal soleh. Karena orang itu amalnya soleh, doanya kenceng, tetap musibah itu ada. Terjadi. Harinya sama, jamnya sama, cuman Allah ringankan. Jatuhnya ke jurang yang tidak, itu paling meleset tok rodane. Tetap rodane jeblok, tapi mobil selamat kabeh. Tetap terjadi hari yang sama. Ada yang sama sekali Allah angkat, tidak jadi terjadi karena kesalahan orang itu. Kita ingat sedekah bagian dari ikhtiar nulak balak. Nah, ini makna takdir mu'alaq. Pinter bodoh juga sama. Jadi usaha manusia harus maksimal. Hasil akhir serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Itu. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau ikhtiar untuk merubahnya. Sudah ikhtiar, sudah belajar, sudah kerja, kok ternyata belum goal, ya itu Allah. La haula wa la quwata illa billah disampaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingat, ketika Allah menghendaki kegagalan, gagal, ya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Ruslan menyampaikan satu bait syair, wa indana lil abdi kasbun kulifa bihi walakila yu'athir fa'rif. Paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, seorang hamba harus ikhtiar kasab nyambet gawe luru ma'isyah. Adapun hasil akhir berhasil dan tidak atau belum berhasil itu urusan Allah. Kembalikan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini makna kita meyakini qadha dan qadar. Karena ada dua paham yang sesat, paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Paham Jabariyah, paham totalitas pasrah. Urusannya Allah kabeh,
Percuma apa dicetak fakir ya fakir. Tidak boleh. Paham qadariyah mengedepankan usaha. Kalau kita usaha pasti berhasil. Juga tidak boleh. Di mana urusan Allah? Karena semuanya yang kita kerjakan kembali kepada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang Jabariyah ini kalah dengan apa? Dengan makan contohnya. Senak dikersake warak seko dipandeng bara rasa dimlok. Katane Allah Ta'ala ngersake sugih-sugih bara terapak nyambet gawe sudah makan di sawang bae. Sehingga ada satu kisah Imam Ahlussunnah ditamoni tamu Kiai Jabariyah. Mertamu ngerti iki tamu wong paham Jabariyah. Kongkon karo santrine, kengko nek wong kaya mlebu jarane jubuken soke mburi. Karena jalan ditaleni. Jadi blek tinggal ngotok. Kan terserah Allah kan. Kalau naik kendaraan terus parkir tok ora dikunci, terserah Allah. Akhirnya santine ikut kan dengan kiai ini di bawah diumpet kering mburi taleni ning jero kandang. Setelah tamune pulang, kok kudaku ndak ada? Nah, sahabane kiai, lah orang mau cancang kok. Kita harus ikhtiar usaha, dicancang. Oh, kalau kuda kan, motor kunci. Nah itu kalahnya di situ. Oh iya, berarti paham saya keliru-keliru. Harusnya ikhtiar. Jenengan kula malam hari mau tidur, pastikan cek. Kalau zaman dulu Rasulullah pesannya api-api dimatikan yang dipakai. Kalau hari ini ya lihat lampu yang tidak dipakai dimatikan. Terus jendela, pintu dicek, dikunci. Itu bagian dari ikhtiar. Bukan berarti buka kabeh kersane Allah Ta'ala belak-belakan. Itu paham Jabariyah. Dan masuk paham yang sesat. Yang benar Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikhtiar, usaha, doa dengan ilmu yang kita miliki maksimal, optimal, profesional, baru terakhirnya la haula wala quwata illa billah. Kok tidak gul atau belum gul yang muncul di mulut didorong oleh hati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab kalau paham qadariyah yang ada nanti menyalahkan orang lain gara-gara kamu ki wis dikandani ngleleng wong ora berhasil. Nah, seolah berarti usaha kan kudu berhasil. Itu menguatkan usaha ikhtiar. Akhirnya muncul saling menyalahkan. Islam tidak seperti itu. Kita sudah usaha dengan ilmu yang kita miliki dicake, sudah berdoa, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok berhasil? Alhamdulillah. Belum berhasil, Allah masih menunda, dievaluasi mana kekurangannya terus diberesi. Baru dimulai kembali. Kok belum berhasil lagi, diulang lagi sampai Allah menghendaki yang terbaik. Demikian Bapak-Ibu rahimakumullah, bab khauf hadis bagian yang pertama. Insyaallah hadis bagian yang pertama separuhnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.